Nggak kelihatan gitu. Backlight. Backlight. Pas. Si. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat semua. Ini aku punya teman lama, sungguhnya ini Romo Doni Satrio Wibowo. Jadi kalau panjenengan suka melihat di YouTube ataupun di televisi ya, beliau inilah yang bukan cuma mahir untuk mengetahui jejak pusaka dari para leluhur kita, tetapi yang bersangkutan ini juga banyak memiliki kehebatan di dalam melihat dan mengartikan lekuk-lekuk dari sejarah keris itu sendiri. Monggo, Romo, kira-kira itu tumbak apa itu, Romo? Ini tumbak ya, kebetulan sudah dipasang landian pendek. Aslinya dulu landiannya panjang ya, sampai 3 meter. Tapi zaman sekarang memang era pasca kemerdekaan banyak tumbak yang lalu punya landian 2. Landian panjangnya tetap ada, tapi ada landian pendek juga. Kenapa landian pendek? Karena untuk praktisan kan, tapi landian panjangnya tetap ada di mana. Ini kayu barus ya, kayu gambar landiannya. Nah, untuk warongkonya ini kayu yang cukup langka dan cukup terkenal dalam folklore budaya, yaitu kayu Nogosari. Ada ukiran, nah, sudah diukir juga tradisional kita. Nah, tumbak ini Luk 9. Istimewanya bilahnya panjang karena Subhanallah. jarang tumbak yang bilah panjang. Kalau lihat dari tangguh itu gaya pembuatannya. Tangguh di sini bukan tangguh bahasa Indonesia yang artinya tough, bukan. Tangguh ini gaya pembuatan. Nah, melihat bentuk langgamnya, gaya pembuatan itu di pesisir ya. Era-era Demak, era-era seperti itu mirip dengan Garap Cirebon juga. Nah, ini Luk 9. Sekarang nyebutnya dapurnya Korawulang. Dapur itu wajah bentuk ya, jenis bentuk. Lalu pamornya disebut adek sapu alias singkir. Jadi seperti sapu lidi ini garis-garis. Nah, makanya disebut juga pamor singkir, pamor adek sapu, karena fungsi sapu lidi adalah untuk menyingkirkan kotoran, membuang hal negatif. Masuk orang dulu kalau mau nyarang udan gitu ya, kalau mau ada acara. Sehingga ini disebut pamor singkir atau adek sapu. Doanya karena pusaka memang tidak melulu hanya di fungsi secara fisik, tapi ada di makna secara doa. Doanya tadi itu untuk bagaimana menjauhkan kita dari hal negatif, baik yang di dalam diri kita maupun yang di luar. Lalu simbol angka 9 itu simbol angka yang tertinggi. 9 ada 9 lubang di tubuh kita, ada di semesta ini ada 9 yaitu 8 arah, dan di tengahnya 1 9. Nah, seperti itu. Nah, inilah tumbak. Kenapa kita masih nguri-nguri pusaka? Kan sekarang sudah tidak kayak zaman dulu gitu kan, tidak ada perang, tidak apa. Justru pusakanya tidak hanya terkait dengan perang, tapi terkait dengan makna yang leluhur itu mencoba transmisikan ke generasi penerus. Kenapa harus transmisikan? Nah, jadi ada istilahnya pusaka ini bisa kanda, kondo. Pusaka bisa kondo, artinya pusaka bisa tercipta. Kenapa luknya 9? Kenapa pamornya singkir? Nah, itu ada cerita tanpa ada tulisan gitu kan. Jadi secara fungsi masih dipakai karena kita di zaman damai juga wajib bersiap ya, tetapi di masa bersiap juga wajib siap damai. Nah, dalam konsep fungsi sebagai senjata tetap berfungsi, dalam konteks pusaka sebagai makna, sebagai doa, dan sebagai simbol benang merah ya, keberlanjutan dari leluhur nanti sampai generasi penerus. Nah, kalau dalam konteks bahasa kuno ada tanhana nguni, tanhana mangke. Tidak ada masa lalu, maka tidak akan ada masa kini dan masa depan. Ini tumbaknya. Jadi luk itu tidak hanya di keris ya, di tumbak juga ada luk. Bahkan di beberapa pedang juga ada luk. Nah, ini keris kebetulan malah lurus. Nanti orang bertanya, keris kok lurus, kok nggak luk? Karena sebenarnya awal-awal keris itu lurus karena fungsinya sebagai senjata tikam. Nah, karena tikam berarti memang logikanya lurus. Lalu kenapa muncul luk? Nah, dalam konteks fungsi, karena semua produk budaya sebenarnya awalnya fungsi sebelum ke makna ya.
fungsi dari lo itu sebenarnya untuk damage impact, untuk efek kerusakan. Tapi karena lalu arahnya ke makna, disimbolkan sebagai ular, sebagai arus air, lalu sebagai simbol fleksibilitas dan sebagainya. Tapi awalnya memang pusaka itu lurus karena untuk senjata tikam ya, untuk apa namanya, berperang dalam konsep menikam. Nah, ini kenapa kecil? Karena memang keris-keris kuno itu kecil-kecil, belum memanjang ukuran. Ukuran keris memanjang itu kalau di Jawa mungkin baru era Singasari gitu ya. Sebelumnya ya keris itu ukurannya kecil. Kenapa kecil? Karena untuk efisien menikam kecil. Nah, ini tangguhnya, tangguh Sumatera Sepuh. Ini wangsa-wangsa Dharmasraya itu ya, peralihan dari Palembang bangsa Selendra ke Jambi itu. Nah, ini era-era itu. Nah, nanti kita lihat keris-keris Sumatera yang kita jumpai sekarang di museum baik dalam negeri maupun di Eropa atau bahkan di Malaysia ya, karya-karya dari Semenanjung, karya dari Minangkabau, karya dari Riau dan sebagainya. Ini semua mengacu kepada bentuk yang prototipe sepuh ini. Dan ini kalau kita bicara aura, ini auranya dingin sekali, kayak es, kayak kulkas. Tapi itu bukan bicara tahayul ya, karena kita nanti bisa mengutip hal yang diteliti oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Bagaimana air itu bisa menjadi vessel untuk induksi doa begitu kan. Lalu kalau kita bicara induksi, kita bisa mengutip Tesla. Bagaimana energi itu bisa dilekatkan ke suatu materi sebagai kapasitor, ya. Baterai itu kapasitor energi. Lalu kayak HP kita itu untuk kapasitor data dan program juga metal, juga logam. Nah, konteksnya induksi. Tapi kalau gadget kita termasuk yang dipegang untuk kamera ini konteksnya kabel ya. Jadi konteksnya Edison. Nah, kita membahas pusaka itu mau tidak mau kita ngutip Tesla dan Dr. Masaru. Dan kita ngutip Einstein juga. Apa hubungan antara materi dan energi. Jadi kita tidak ujuk-ujuk ke arah tahayul, tidak ya. Memang itu ada teknologi kuno yang leluhur kita kuasai, walaupun belum ada teknologi maju perkabelan yang seperti kita sekarang. Nah, ini tadi tangguhnya kita sudah bahas, wangsa-wangsa awal Sumatera. Nah, dapurnya ini jalak, dinding jalak itu seperti burung jalak. Nah, ini kalau kita lihat, ini moncongnya seperti burung jalak. Ini seperti dahi jalak, burung jalak. Nah, seperti itu. Lalu pamornya, ini sebenarnya mirip yang tadi, pamornya sama adek sapu singkir ya. Cuma ini garis lipatannya kecil sekali, sehingga bisa dikatakan bisa jadi ribuan lipatan. Nah, kita bisa bayangkan ribuan kali lipatan itu bikinnya zaman dulu berapa lama gitu. Belum ada piston, masih manual tangan. Nah, tapi uniknya keris-keris Sumatera Sepuh di wangsa-wangsa awal itu kita sebutnya keris bahari alias keris maritim. Karena menjadi milik bersama, kita bisa jumpai di pengaruhnya sampai ke Sulawesi atau saling berpengaruh. Sulawesi berpengaruh sampai ke Semenanjung, ke Sumatera. Nah, ini unik, warangkanya Banjarmasin. Tapi hulunya ini adalah hulu Jawa Demam yang juga dimiliki Bugis, tapi ini Jawa Demam yang ada di Sumatera Selatan. Kita bisa jumpai di Pagar Alam, di Palembang. Tapi bilahnya wangsa sepuh Sumatera. Kira-kira begitu. Sebenarnya masih banyak pusaka ini, tapi tidak selesai waktunya, nggak cukup kalau kita bahas satu bulan. Terima kasih Romo Doni. Terima kasih. Semoga ada keberkahan Amin. dari pertemuan kita hari ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.